Halo para penonton setia channel Jago Ngora. Sambil menunggu kelanjutan alur cerita manhwa Dewa Iblis Cu, kali ini kita akan membahas dulu alur cerita manhwa baru yang berjudul Kekuatan Sistem yang Dapat Menelan Segalanya, atau kita sebut saja dengan Great Sage Yeeyun. Dan tanpa banyak berbasa-basi lagi, kita langsung saja menuju ke pembahasannya. Cerita dimulai di kediaman keluarga Ye yang terletak di benua Tianwu, kota Yuchen, di mana suasana pada malam itu terlihat berbeda dari biasanya dan terlihat sangat sepi sekali yang biasanya ramai oleh orang-orang dari keluarga Ye yang tinggal di sana, dan terdengar suara tertawa jahat yang memecah keheningan malam dari seseorang yang terdengar cukup keras. Kemudian datang beberapa orang ke sana dan langsung mendobrak pintu gerbang sampai hancur untuk mencari seseorang yang sedang berada di dalam, dan terlihat sosok seorang pria paruh baya di belakang yang memimpin orang-orang barbar tersebut. Lalu pemimpin mereka berteriak dengan keras. Dia berkata, "Yeeyun, apakah kau sudah mati? Kau memanglah seorang sampah yang tidak berguna dan tidak pantas menjadi penerus selanjutnya dari keluarga Ye kita." Orang itu adalah pengurus keluarga Ye yang bernama Pang Ho yang sedang melakukan pengkhianatan untuk mengambil alih keluarga Ye. Dia kembali berkata, "Jika kau masih hidup, cepatlah keluar sekarang juga sambil merangkak di tanah, karena mungkin aku akan memberikanmu kematian yang tidak menyakitkan." Lalu terlihat seseorang di dalam sana yang terduduk lemas di kursi. Dia adalah MC kita bernama Yeeyun yang seharusnya menjadi penerus dari keluarga Ye yang selanjutnya. Karena melihat Yeeyun masih bernapas meskipun dalam keadaan lemah, Pang Hao pun kembali berkata, "Memang benar yang dikatakan oleh orang-orang bahwa kau adalah seorang jenius di tahap penempaan tubuh. Bahkan setelah terkena racun jiwa dalam dosis yang tinggi, kau tidak langsung mati dan masih bertahan hidup. Sebagai sesama anggota keluarga Ye, aku akan segera mengirimmu ke neraka untuk meringankan penderitaanmu itu." Mendengar perkataan dari Pang Hao kepadanya, Yeeyun pun langsung menatapnya dengan tatapan mata yang dingin dan berkata, "Cih, dasar tua bangka yang tidak berguna. Apa kau pikir kalian bisa mengalahkanku hanya dengan mengirimkan beberapa orang saja?" Lalu Pang Hao pun memerintahkan para bawahannya untuk menghabisi Yeeyun. Dia berkata, "Kalian berdua, cepat habisi dia." Dan kedua bawahannya pun langsung berjalan ke tempat Yeeyun berada sambil berkata, "Tuan muda, kau jangan menaruh dendam kepada kami karena kami tidak memiliki pilihan lain lagi." Orang itu pun langsung mengayunkan pedangnya ke arah Yeeyun dan kembali berkata, "Jangan salahkan kami, sekarang beristirahatlah dengan tenang di alam baka." Tapi sebelum orang itu berhasil menebas Yeeyun, dengan cepat Yeeyun langsung menangkap tangannya yang membuat orang itu terkejut, karena dia tidak mengira kalau Yeeyun masih memiliki tenaga setelah terkena racun jiwa dalam dosis yang tinggi. Yeeyun pun menatap pengkhianat itu dengan tatapan mata yang dingin, karena berani sekali mereka mengkhianati kepercayaan dari keluarga Ye kepada mereka. Tentu saja wajah orang itu pun langsung berubah menjadi pucat dan mengeluarkan keringat dingin dari wajahnya lalu berkata, "Ini tidak mungkin, cengkeraman tangannya sangat kuat sekali dalam kondisi sedang keracunan seperti itu." Dalam waktu sekejap saja, tangan pengkhianat itu pun langsung terlepas dari tubuhnya setelah Yeeyun menebasnya, yang membuatnya berteriak kesakitan dengan sangat keras. Tanganku sakit sekali, cepat bantu aku." Tapi temannya hanya diam saja di sana karena dia tidak sempat bereaksi sama sekali di saat Yeeyun menebas tangan temannya dengan kecepatan yang sangat tinggi. Kemudian Yeeyun pun berdiri dari tempat duduknya dan mengeluarkan aura membunuh yang sangat kuat dan berkata, "Dasar tikus pengkhianat yang tidak berguna, sebagai mantan majikan kalian, aku akan memberikan kalian beberapa nasihat. Sebelum kalian mengambil suatu tindakan, jangan terlalu banyak mengatakan omong kosong yang tidak berguna saat melawan seseorang yang jauh lebih kuat dari kalian," ucap Yeeyun kepada mereka sambil mengeluarkan aura membunuh yang sangat kuat. Sementara itu pengkhianat yang sudah dikalahkan oleh Yeeyun, dia terlihat gemetaran dan akhirnya menghembuskan napas terakhirnya setelah tangannya terputus dan mengalami pendarahan yang hebat. Melihat Yeeyun yang tampak baik-baik saja dan malah meregangkan otot-otot di tubuhnya untuk kembali bertarung, Pang Ho pun tidak bisa mempercayai apa yang dilihatnya saat ini dan berkata, "Bukankah kau telah diracuni dan sedang mengalami luka yang parah? Bagaimana bisa kau tiba-tiba tampak baik-baik saja seperti itu? Ditambah lagi, dia bisa mengalahkan bawahanku hanya dengan sekali serangan saja," ucap Pang Ho di dalam hatinya. Setelah melihat Yeeyun kembali pulih seperti tidak pernah terjadi apa-apa, wajah Pang Hao pun langsung berubah menjadi pucat, dan sambil mengeluarkan keringat dingin dari wajahnya dia berkata, "Ini buruk, kultivasinya juga sudah pulih,
Bagaimana bisa terjadi suatu hal yang sangat mustahil seperti ini? Karena Pang Hao dan bawahannya terlihat sangat kebingungan, Ye Yun pun berkata, "Ho, apakah kau bertanya-tanya kenapa basis kultivasi milikku bisa kembali pulih? Ceritanya cukup panjang," ucap Ye Yun di dalam hatinya. Lalu Ye Yun pun membayangkan sebelum dia sampai ke dunia ini, di mana Ye Yun hanyalah seorang pemuda biasa yang gemar menonton anime dan bermain game seperti umumnya anak-anak muda zaman sekarang. Namun pada suatu hari, kekuatan yang tidak diketahui memindahkannya secara paksa ke dunia saat ini, di mana dunia tempatnya berada sekarang adalah era kultivator, dan Ye Yun pun dipindahkan ke tubuh penerus keluarga Ye yang namanya sama seperti dirinya, yaitu Ye Yun. Saat Ye Yun terbangun di tubuh barunya, dia merasakan sensasi kesakitan di sekujur tubuhnya dan muncul ingatan dari pemilik tubuh sebelumnya bahwa dia telah diracuni oleh Ye Kun yang merupakan putra tertua dari keluarga Ye, yang membuat tubuh dan pikiran Ye Yun terkorosi racun yang sangat kuat. Di mana dia yang merupakan seorang jenius muda dari keluarga Ye, tapi hanya dalam waktu semalam saja semuanya itu langsung berubah dan Ye Yun pun akan segera kehilangan nyawanya. Tentu saja Ye Yun yang baru saja dipindahkan ke dunia lain secara paksa, di tubuh seseorang yang akan segera mati, dia merasa sangat kesal dan berkata, "Apakah aku akan langsung mati? Begitu aku tiba-tiba saja terbangun di tempat asing ini, aku tidak bisa menerimanya." Tapi sesaat sebelum riwayat Ye Yun berakhir, tiba-tiba saja muncul beberapa notifikasi dari sistem. Karena semua kesulitan pasti akan ada jalan keluarnya, dan tentu saja Ye Yun pun sangat terkejut ketika melihatnya. Dari sekian banyak notifikasi yang muncul di hadapan Ye Yun, salah satu notifikasi itu mengatakan sistem melahap multiverse telah cocok dengan player dan telah diaktifkan secara otomatis. Tentu saja, Ye Yun yang masih merasa kebingungan itu, dia berkata di dalam hatinya, "Apa maksudnya semua ini? Sistem melahap multiverse katanya? Bukankah notifikasi seperti ini yang selalu ada di dalam game yang aku mainkan di duniaku yang lama?" Lalu muncul lagi notifikasi yang mengatakan, sistem telah mendeteksi racun yang kuat di tubuh player yang bisa membahayakan nyawa Anda. Apakah Anda ingin melahapnya, ya atau tidak? Tentu saja, meskipun masih belum mengerti dengan situasi yang sedang dihadapinya saat ini, Ye Yun pun tanpa berpikir panjang langsung menekan tombol ya dengan tangan yang terlihat gemetaran dan berkata di dalam hatinya, "Apapun itu, sekarang aku tidak memiliki pilihan lain selain menyetujuinya." Kemudian, tiba-tiba saja muncul energi spiritual petir yang sangat besar dan menyambar tubuh Ye Yun dari segala arah, sehingga Ye Yun pun berteriak kesakitan dengan sangat keras. Tapi rasa sakit yang dirasakan oleh Ye Yun tidak berlangsung lama, dibarengi dengan munculnya banyak notifikasi yang mengatakan sistem telah mengaktifkan panel atribut, sistem telah mengaktifkan panel penyimpanan, dan seterusnya. Lalu Ye Yun pun membuka matanya lebar-lebar karena sistem kembali memunculkan notifikasi bahwa racun yang ada di dalam tubuhnya telah berhasil dinetralkan. Racun telah berhasil dilahap. Selamat, Anda mendapatkan 800 XP point sebagai hadiah pencapaian. Anda juga mendapatkan teknik telapak pembelah gunung yang telah berevolusi menjadi teknik telapak racun api. Kemudian, setelah semua racun yang ada di tubuhnya berhasil dinetralisir, sistem pun memunculkan status window Ye Yun saat ini yang diantaranya adalah nama player Ye Yun, ranah kultivasi, ranah penempaan tubuh tingkat ketiga, XP point 100 dari 10. Ketika XP point penuh, Anda dapat menembus ke ranah penempaan tubuh tingkat keempat. Senjata tidak ada. Teknik bertarung, kungfu tradisional keluarga Ye, Fei Yun Zue, Huangzi tingkat lanjut, seni bela diri, telapak racun api, Xuanzi Gaozia tingkat misterius tahap lanjut, pijakan gempa, Huangxian Gaozi tingkat lanjut, dan auman singa, Huangxin tingkat menengah. Apakah status window ini adalah statistikku saat ini? Setelah melahap racunnya, teknik telapak pembelah gunung milikku langsung berevolusi menjadi teknik telapak racun api tingkat tinggi, ucap Ye Yun di dalam hatinya. Kembali lagi ke masa sekarang, melihat Ye Yun yang hanya diam saja karena sedang membayangkan saat dia dipindahkan ke dunianya saat ini, tentu saja membuat Pang Hao merasa kesal dan berkata, "Apakah kau bisu? Aku mengajukan pertanyaan kepadamu. Siapa orang yang telah memulihkan basis kultivasi milikmu itu?" Dengar perkataan dari Pang Hao, Ye Yun pun menatapnya dengan tatapan mata yang dingin dan berkata, "Oh, kau ingin tahu kenapa basis kultivasi milikku ini bisa kembali pulih?" Pang Hao pun terlihat sangat kesal karena Ye Yun malah bertele-tele seperti itu kepadanya. Lalu Ye Yun pun berjalan menghampiri Pang Hao dan sambil meregangkan otot-otot di lehernya dia berkata,
Baiklah, jika kau memang ingin mengetahuinya, anggap saja surga tidak bisa mentolerir sampah sepertimu, sehingga mereka memberikanku kemampuan yang sangat kuat seperti ini untuk melenyapkan orang-orang seperti kalian dari muka bumi. Karena menyadari kalau dirinya tidak bisa mengalahkan Ye Yun, Pang Hao pun mencoba bernegosiasi kepadanya dan berkata, "Ye Yun, mengingat kita berasal dari keluarga yang sama, lebih baik kita akhiri saja perselisihan ini. Apa yang kau inginkan, aku akan memberikan semuanya kepadamu." Tapi Ye Yun tidak tertarik sama sekali dengan penawaran yang diajukan oleh Pang Hao kepadanya, karena sedang memikirkan sesuatu cara untuk menghabisinya dengan cepat dan berkata di dalam hatinya, "Tubuh baruku ini baru saja pulih dan kekuatan fisikku masihlah lemah. Aku harus menyelesaikan semua ini dengan cepat dan langsung menghabisi mereka berdua." Di saat Ye Yun berniat untuk menghabisi mereka berdua dengan cepat, tiba-tiba saja muncul notifikasi yang mengatakan, "Anda mendapatkan paket hadiah untuk pemula. Apakah Anda ingin membukanya, ya atau tidak?" Tentu saja, Ye Yun pun langsung membuka paket hadiah pemula itu sambil berkata di dalam hatinya, "Apalagi yang kau tunggu? Cepat buka paket hadiah pemula ini untukku. Aku harap ada item atau skill yang bagus di dalamnya." Lalu muncul notifikasi yang mengatakan, "Selamat, Anda mendapatkan skill Million Time Attack. Skill ini berada di kategori Divine yang sangat kuat dan tidak dapat dievaluasi untuk tingkat kultivasinya. Saat ini kekuatan player terlalu rendah. Anda dapat membuka kecepatan serangan yang lebih tinggi setelah ranah kultivasi Anda berhasil ditingkatkan." Atribut skill Million Time Attack Speed adalah teknik Divine, dan saat ini Anda bisa meningkatkan kecepatan dan kekuatan sebesar 3 kali lipat. Melihat isi dari paket hadiah pemula miliknya, Ye Yun pun merasa sangat senang dan berkata di dalam hatinya, "Luar biasa. Dalam dunia seni bela diri, kecepatan adalah segalanya. Siapa yang paling cepat, maka dialah yang terkuat. Dan skill Million Time Attack Speed bisa langsung meningkatkan kekuatan tempur milikku." Kemudian, karena Ye Yun terlihat tidak mau berdamai dengannya, Pang Hao pun menyuruh bawahannya untuk menyerang dan berkata, "Untuk apa kau hanya berdiri saja di sana? Saat ini dia sedang melamun, cepat habisi dia sekarang juga." Bawahannya menjawab, "Baiklah tuan." Tapi dalam sekejap saja Ye Yun sudah berada di hadapan Pang Hao setelah mengaktifkan skill Million Times Attack miliknya, yang membuat Pang Hao merasa sangat terkejut karena dia tidak menyangka kalau Ye Yun bisa bergerak dengan sangat cepat seperti itu. Lalu dengan senyuman jahat di wajahnya, Ye Yun berkata, "3 kali lipat attack speed." Setelah meningkatkan kekuatan serangan dan kecepatannya sebesar 3 kali lipat, Ye Yun pun langsung menyerang Pang Hao menggunakan teknik telapak racun api miliknya, sehingga Pang Hao tidak bisa menghindari serangan yang dilancarkan oleh Ye Yun kepadanya dan berteriak kesakitan dengan sangat keras. Karena serangan telapak racun api milik Ye Yun telah diperkuat sebesar 3 kali lipat, tubuh Pang Hao pun langsung terpental jauh ke belakang, dan lantai yang ada di sana pun ikut hancur saking kuatnya serangan yang dilancarkan oleh Ye Yun kepada Pang Hao. Tubuh Pang Hao yang terpental cukup jauh itu akhirnya menghantam dinding sampai hancur, dan terlihat keluar kepulan asap dari tubuhnya setelah terkena serangan teknik telapak racun api yang dilancarkan oleh Ye Yun kepadanya. Akibat terkena serangan kuat dari Ye Yun, Pang Hao pun langsung tidak sadarkan diri sejenak, dan terlihat ada percikan api di bajunya yang terbakar oleh energi spiritual dari teknik telapak racun api milik Ye Yun. Karena Pang Hao telah kehilangan kesadaran, sehingga tubuhnya pun langsung jatuh ke lantai dengan cukup keras, dan tidak terlihat tanda-tanda apakah dia akan selamat dari serangan Ye Yun yang mengenai tubuhnya dengan sangat telak. Kemudian, karena masih merasakan energi spiritual di dalam tubuh Pang Hao, yang berarti bahwa dia masih hidup, Ye Yun pun berjalan menghampirinya dan berkata, "Mengesankan, ternyata kau masih hidup. Aku baru pertama kali menggunakan teknik ini, dan kelihatannya cukup berguna. Mungkin aku bisa meningkatkan kekuatan dan kecepatannya lagi dengan menaikkan basis kultivasiku terlebih dahulu." Melihat Ye Yun yang berjalan ke arahnya, Pang Hao yang ternyata bisa selamat dari serangan Ye Yun, dia kembali tersadar dan berkata sambil terbata-bata, "Ini tidak mungkin. Bagaimana bisa kau memiliki kecepatan tinggi seperti itu? Sebenarnya teknik macam apa yang kau gunakan?" Ye Yun pun melanjutkan langkahnya untuk menuju ke tempat Pang Hao berada dan berkata, "Masih banyak yang belum kau ketahui di dunia ini. Tapi sayangnya kau sudah tidak memiliki waktu lagi untuk bisa mengetahuinya. Jika kau memang ingin mengetahuinya,
Tanyakan saja kepada Raja Neraka saat kau bertemu dengannya di alam baka, ucap Ye Yun dengan senyuman jahat di wajahnya. Kemudian, Ye Yun langsung mencengkram kepala Pang Hao sambil mengeluarkan aura membunuh yang sangat kuat dan kembali berkata, "Carilah dia di sana agar kau bisa mendapatkan penjelasan, karena aku akan segera mengirimmu untuk bertemu dengannya." Lalu, Ye Yun menggunakan skill melahap miliknya untuk menyerap energi spiritual yang ada di tubuh Pang Hao, sehingga energi spiritual milik Pang Hao pun langsung diserap ke dalam tubuh Ye Yun dengan sangat cepat. Tentu saja, Pang Hao pun langsung berteriak kesakitan dengan sangat keras dan berkata, "Ah, rasanya sakit sekali. Kenapa energi spiritual milikku tiba-tiba mengalir dengan sangat deras?" Tapi Ye Yun mengabaikan Pang Hao yang berteriak kesakitan dengan sangat keras itu dan terus menghisap energi spiritual milik Pang Hao. Karena merasa sangat kesakitan, Pang Hao pun langsung meminta ampun kepada Ye Yun dan kembali berkata, "Ye Yun, apa yang sedang kau lakukan kepadaku? Cepat hentikan. Aku berjanji akan melayanimu seumur hidupku untuk menebus semua kesalahanku selama ini." Tapi semua itu sudah terlambat karena energi spiritual di dalam tubuh Pang Hao sudah diserap habis oleh Ye Yun dan Pang Hao pun langsung tewas di tempat, dibarengi dengan munculnya notifikasi yang mengatakan, "Selamat, Anda mendapatkan 300 XP poin." Melihat Pang Hao yang sudah tidak bernyawa tergeletak di hadapannya, bawahannya pun langsung berlutut meminta ampun kepada Ye Yun dan berkata, "Aku tidak memiliki pilihan lain karena pengkhianat Pang Hao ini telah mengancamku agar menurutinya." Tapi Ye Yun tidak bisa memaafkan pengkhianatan yang telah dilakukan olehnya dan terus mengeluarkan aura membunuh yang sangat kuat sehingga tubuh pengkhianat itu gemetaran dan Ye Yun pun berkata, "Minta maaflah kepada anggota keluarga Ye yang telah kalian habisi, karena sekarang aku akan mengirimmu ke tempat Pang Hao berada." Setelah menghabisi semua pengkhianat itu, Ye Yun pun mendapatkan banyak XP poin dan status window Ye Yun saat ini adalah nama player Ye Yun, ranah kultivasi, ranah penempaan tubuh tingkat ketiga, XP poin 600 dari 1000. Ketika XP poin penuh, Anda dapat menembus ke ranah penempaan tubuh tingkat keempat. Senjata tidak ada, teknik bertarung, kumpul tradisional keluarga Ye, Pei Yun Zue, Huang Zi tingkat lanjut, seni bela diri, Xuanji Gaozia tingkat misterius tahap lanjut, pijakan gempa, Huang Xian Gaozi tingkat lanjut, dan auman singa, Huang Xin tingkat menengah. Teknik divine, million time attack speed. Saat ini Anda bisa meningkatkan kekuatan dan kecepatan serangan sebesar 3 kali lipat dan ceritanya pun bersambung. Semoga kalian suka dengan alur cerita manhwa ini, dan jika kalian ingin kelanjutannya silahkan komen di kolom komentar.